Pulang kamu. Kalau kamu nggak pulang, aku bakar anak-anak. Berdiri sejak 2020, saat pandemi COVID melanda, keberadaan judol seolah jamur di musim hujan. Dengan 1,5 juta pengguna aktif dan mencapai hampir 500 website guna mempromosikan situs tersebut. Perputaran uang yang dihasilkan oleh mereka pun gak main-main, mencapai hampir 57 triliun. Coba bayangkan, jumlah yang sangat fantastis. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata meski beroperasi di luar negeri, tepatnya Kamboja, fakta mencengangkannya adalah pendirinya warga pribumi itu sendiri. Seolah bom waktu, keberadaan judi online ini pun semakin memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan. Karena faktanya dari situs-situs unfaedah ini banyak kasus-kasus tragis terjadi, seperti kecanduan, hutang piutang, bahkan kematian. Korbannya menyasar segala usia, kalangan, dan profesi. Bahkan, abdi negara sekalipun gak luput dari bujuk rayu iblis bertanduk ini. Kasus berikut ini bisa kita jadikan pelajaran. Menikah di bulan Februari 2021, Bribtu Dila dan Bribtu Rian akhirnya dikaruniai 3 orang buah hati. Anak pertama mereka berusia 2 tahun dan sepasang anak kembar yang lahir kemudian 4 bulan lalu. Setelah menikah, Dila dan Rian pun tinggal di asrama polisi yang sudah disediakan di Blok C nomor 1 Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Keranggan, Mojokerto. Saat itu Dila berdinas di SPKT Mojokerto Kota, sementara Rian berdinas di Satsamasta Polres Jombang. Karena kebetulan mereka bekerja di instansi yang sama, itu membuat waktu gajian mereka pun kurang lebih sama. Semua keuangan, termasuk gaji keduanya memang dipegang oleh Dila. Tapi Rian juga punya akses ke rekening itu melalui Brimo. Semenjak menikah, Rian dan Dila memang mencanangkan hidup hemat karena beberapa alasan. Ya, salah satunya mengingat mereka memiliki 3 orang toddler, yang mana anak pertama mereka bahkan memiliki kelainan, sehingga membutuhkan biaya yang ekstra. Belum lagi, baik Dila dan Rian juga memiliki pinjaman pada bank. Rian yang pernah mengambil pinjaman sebelum menikah, sementara Dila mengambil pinjaman setelah menikah. Niat mereka ya untuk membeli sebuah rumah nantinya. Tapi kenyataannya apa yang mereka rencanakan banyak melenceng dari tujuannya. Hingga itu sering menjadi percikan api di antara mereka. Percikan itu bahkan menjalar menjadi sebuah pertengkaran di setiap bulannya. Khususnya pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu gajian. Seperti sudah menjadi hal biasa. Pemicunya selalu sama, masalah keuangan. Dila merasa jika Rian banyak menghabiskan uangnya di judi online. Keyakinan yang timbul dari kebiasaan Rian sejak dulu. Hari ini seperti biasa, Dila menanyakan perihal gaji Rian yang membuatnya geram karena selalu berkurang. Dila menanyakan itu dengan nada tinggi. Kemana gajimu? Kenapa selalu saja berkurang? Seolah tak terima disudutkan, Rian pun tak mau kalah. Rian pun membalas dengan nada yang sama. Suasana pun menjadi panas, sepanas hati Dila yang menyimpan kemarahan besar. Semua itu membuat rumah tangga mereka seperti puncak gunung es yang tak memperlihatkan dasarnya. Rian masih tak bergeming dari kebiasaannya. Yang menjadi masalah saat ini adalah salah seorang anak mereka butuh untuk operasi. Sementara keuangan mereka tak stabil dengan Rian yang masih tak peka. Selama ini Dila merasa sudah begitu sabar menghadapi Rian. Karena meski mengetahui kebiasaan Rian, bahkan saat mereka masih berpacaran, Dila tetap melanjutkan hubungan itu ke jenjang pernikahan.
Sebegitu cintanya Dila, hingga Dila berharap pernikahan dapat mengubah kebiasaan Rian tersebut. Sebulan sebelum menikah, bahkan Dila sempat curhat pada Santika, teman dinasnya, perihal Rian yang hobi bermain judi online. Tapi karena Dila sudah kepalang cinta, Dila pun tetap memutuskan untuk menikah dengan Rian. Namun, nyatanya harapan itu jauh panggang dari api. Pernikahan rupa-rupanya tak mampu mengubah kebiasaan buruk Rian. Sekalipun anak adalah alasannya. Judi online seolah sudah menjerat Rian terlalu dalam ke lubang hitam. Selain membuat rumah tangganya seperti bara dalam sekam, judul juga sangat mempengaruhi emosi Rian. Flashback ke tahun 2020, di mana disaksikan oleh asisten rumah tangga mereka sendiri. Rian pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Dila menggunakan tangannya. Dan kali kedua kekerasan fisik itu Rian lakukan dengan menggunakan sabuk ikat pinggang. Namun saat itu Dila tak melawan. Seolah semakin merenggang, hubungan mereka pun jauh dari kata harmonis. Dila yang belum lama ini melahirkan bayi kembarnya diperparah oleh permasalahan yang selalu dibuat oleh suaminya sendiri. Membuat Dila terlihat semakin uring-uringan, depresi, baby blues yang menjadi momok yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Sabtu pagi itu seperti biasa, Dila menjalani tugasnya di SPKT Mojokerto. Sampai beberapa saat kemudian, Dila meminta izin untuk keluar kantor. Dia berniat mengambil uang gajiannya di ATM. Dila pun berangkat menuju Jalan Majapahit. Sesampainya di sana, Dila langsung menuju ATM dan mengecek uang gajian miliknya. Setelah selesai, dia juga menyempatkan untuk mengecek gaji ke-13 suaminya itu. Setelah beberapa saat, Dila mengecek gaji ke-13 suaminya itu, dia tak mampu menahan rasa terkejutnya. Setelah mendapati saldo di ATM itu hanya bersisa 800.000 saja, dari yang seharusnya berjumlah 2,8 juta. Nafasnya tersengal, matanya berkunang, darah mengalir ke kepala dengan cepatnya. Untuk kesekian kalinya. Suasana hati Dila tentu tak baik-baik saja. Apalagi ini sudah kesekian kalinya. Dila berusaha menata napasnya, sambil terus memikirkan ihwal kemana hilangnya uang 2 juta tersebut. Digunakan untuk apa oleh Rian uang itu hingga hanya tersisa 800.000 saja. Dila kalut, perasaannya bercampur. Dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk, Dila lantas kembali ke kantornya. Sebelum melanjutkan pekerjaannya, Dila menyempatkan untuk mengirim sebuah pesan WhatsApp kepada suaminya itu. Untuk menanyakan perihal penggunaan uang 2 juta yang ada di ATM-nya tersebut. Namun Rian hanya menjawab singkat. Uangnya udah aku ambil, tapi belum digunakan. Begitu jawaban Rian saat itu. Rian masih berdinas di Polres Jombang saat itu. Menuntaskan pekerjaannya dengan hati yang tak tenang dan pikiran yang kalut, kesal dan geram bercampur menjadi satu. Membuat hati Dila benar-benar diliputi oleh amarah. Kemarahannya itu bahkan membentuk sebuah keinginan gila di benaknya. Selesai dari kantor, Dila tak lantas pulang ke rumah. Tapi dia mampir dulu ke sebuah SPBU dengan membawa sebuah botol plastik. Dila kemudian membeli 1 liter Pertalite. Selesai membeli BBM, Dila pun langsung pulang menuju asrama tempatnya tinggal. Sesampainya di rumah, Dila menyimpan Pertalite itu di samping rak sepatu depan rumahnya. Sekembalinya dari SPBU, Dila kembali menghubungi Rian melalui pesan WhatsApp-nya. Di pesan itu, Dila meminta Rian untuk segera pulang. Beberapa saat tak mendapat respon dari Rian. Apalagi saat dilihatnya pesan WhatsApp-nya hanya centang 1, Dila kembali naik pitam. Dila pun akhirnya kembali mengirimkan sebuah pesan WhatsApp yang bernada ancaman pada Rian. Pulang kamu. Kalau kamu gak pulang, aku bakar anak-anak. Begitu kira-kira ancaman Dila kepada Rian. Biasanya Rian pulang dari kantornya itu memang sekitar pukul 8 karena ada piket malam. Sambil menunggu Rian, Dila juga mencoba menghubungi ibu mertuanya melalui pesan WhatsApp, menanyakan keberadaan Rian. Bu, apa Mas Rian ada di sana?
Begitu kira-kira pertanyaannya kepada mertuanya. Tadi pagi Rian memang kesini, dia minjam uang 2 juta, tapi ibu bilang tidak ada uang tunai. Waktu mau ibu ambilkan di ATM, dia langsung buru-buru pergi, ungkap ibunya. Mendengar jawaban ibu mertuanya itu, darahnya semakin mendidih. Sebelum menjalankan niatnya dengan alasan ingin ribut masalah judi dengan Rian, Dila terlebih dulu meminta ART mereka membawa anak-anak untuk pergi keluar, agar yang ada di rumah itu hanya mereka berdua saja. Gak berapa lama, dengan sepeda motornya sekitar pukul 10 malam, Rian pun kembali. Dengan wajah datar, sesampainya di rumah Rian pun segera memarkirkan motornya di depan rumah mereka. Sementara Dila yang sejak tadi menunggu tak sabar untuk segera menginterogasinya. Dengan emosi yang tertahan, Dila menggiring Rian menuju garasi rumahnya yang saat itu tertutup. Di situ Dila yang masih diliputi emosi pun mencecar Rian dengan pertanyaan perihal penggunaan uang 2 juta rupiah yang raib dari rekeningnya itu. Namun jawaban Rian tak berbeda dari sebelumnya. Tidak jelas, dan itu membuat Dila semakin tak puas. Kembali Dila pun teringat jawaban mertuanya tadi, dan dari situ semakin membuat Dila yakin jika uang itu dihabiskan Rian untuk judi online untuk kesekian kalinya. Hati Dila yang saat itu tengah panas jadi semakin membara. Katanya uang 2 juta itu nggak jadi dipakai, tapi uangnya nggak ada. Terus kamu kemanakan uang itu? Jangan-jangan kamu habiskan untuk judi online kan? Ujar Dila geram. Disambarnya sebuah borgol milik suaminya. Lalu kemudian diborgollah tangan kiri Rian pada tangga lipat di dalam garasi itu. Dengan kunci yang masih menempel. Rian tahu kalau dia bisa saja membukanya. Namun karena dia sadar jika dia bersalah, maka Rian hanya diam saja tak melawan. Selanjutnya Dila mengambil pertalite yang tadi telah dibelinya dan disimpannya di rak sepatu. Dan tanpa pikir panjang langsung menyiramkannya ke sekujur tubuh suami yang telah memberinya 3 orang anak itu. Namun Rian masih juga tak bergeming. Rian masih diam terduduk di lantai garasi itu. Meski melihat sikap Rian tersebut, amarah di hati Dila tak lantas mereda. Seolah sudah terlalu kecewa, Dila kembali masuk ke dalam rumahnya. Diambilnya sebuah tisu dan korek api, lalu kemudian kembali menghampiri suaminya yang masih terborgol itu. Masih dengan diliputi emosi, dibakarnya tisu dengan korek api yang tadi diambilnya dari dalam rumah. Melihat hal itu, Rian masih saja terduduk diam tak melawan. Dila kemudian membakar tisu itu dengan jarak 1,5 meter dari tempat Rian berada. Tisu itu terbakar dengan cepat dan hampir mengenai tangannya. Itu membuat Dila kepanasan dan menjatuhkan tisu itu ke lantai. Karena jarak yang berdekatan dengan elemen yang mudah terbakar, maka api dengan cepat menyambar tubuh Rian yang saat itu berlumur pertalite. Melihat suaminya terbakar, Dila panik. Dila pun berteriak meminta pertolongan, yang disusul oleh Rian yang juga berteriak meminta pertolongan. Diambilnya air dengan niat untuk memadamkan api, tapi api sudah terlanjur membesar dan membakar seluruh tubuh Rian. Beberapa saat kemudian, 2 orang tetangga mereka pun datang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Rian tersebut. Salah seorang tetangganya berusaha memadamkannya dengan seragam judo milik Dila. Sementara Dila mencoba membuka kunci borgol di tangan Rian, namun tangannya melepuh karena borgol itu ikut terbakar. Tubuh Rian telah terbakar dengan luka 96%. Mengeluh kepanasan pada tubuhnya, Rian mencoba berdiri, lalu meminta minum kepada Dila. Dila yang saat itu dalam keadaan panik menyambar sebuah botol plastik berukuran 250 ml yang berada di antara botol-botol sampo dan sabun, lalu meminumkannya kepada Rian yang tengah terbakar itu. Namun Rian langsung memuntahkannya karena rasanya pahit. Rupanya itu bukanlah air. Melihat kondisi suaminya itu, Dila menangis dan meminta maaf kepada suaminya tersebut. "Maafin aku mas, maafin aku," isaknya. Saat itu Rian masih sempat merespon Dila. "Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa," jawab Rian. Rian pun kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit.
terdekat. Namun luka bakarnya yang hampir 100% itu harus membuatnya kehilangan nyawa. Kaos berwarna oranye itu membalut kemeja yang dikenakan ibu beranak 3 itu. Selang beberapa saat sebelum masuk ke ruang sidang, tempat yang akan mengadilinya. Jilbab hitam selaras dengan celana yang dikenakannya. Sebuah borgol melingkari kedua pergelangan tangannya. Dengan wajah sayu dan pilu, entah apa yang ada di benaknya saat ini. Tidakkah dia sedang memikirkan bagaimana anak-anaknya nanti? Memasuki ruang sidang, Dila pun menanggalkan kaos tahanan itu. Hingga kini yang dia kenakan hanya kemeja putih dengan celana hitam, selaras dengan jilbabnya. Agenda pemeriksaan terdakwa pun dilakukan. Sekitar pukul 10.48 WIB. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ida Ayu. Air mata Bribtu Dila mengiringi jalannya persidangan. Pun dia masih mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan JPU. Dalam majelis itu, Bribtu Dila mengatakan jika dia tak berniat untuk membakar suaminya, dia hanya berniat menakut-nakuti suaminya itu agar jera dan berhenti bermain judol. Saat hakim menanyakan motif Bribtu Dila memborgol dan menyiramkan pertalite ke sekujur tubuh suaminya itu, Bribtu Dila pun mengakui jika dia memang bersalah. Hakim juga menanyakan perihal motif dia membeli pertalite dan membawanya ke rumah yang menurut hakim tak lazim. Untuk itu, Dila beralasan kalau dia memang biasa membeli BBM secara tak lazim itu. Selama ini ART-nya tidak mengetahuinya karena BBM itu selalu disimpan Dila di dalam jok motornya. Paginya, ART-nya baru menanyakan perihal kegunaan dari BBM itu. Saya biasa membelikan suami untuk dibawa suami pulang ke rumah ibunya di Jombang karena jauh dari pom bensin, begitu dalihnya. Dilanjutkan, hakim pun menanyakan perihal pembakaran yang tanpa berpikir panjang akan dampaknya. Sekali lagi untuk itu Dila mengatakan, jadi tisu itu cepet banget kebakar dan hampir mengenai tangan saya dan gak sengaja saya jatuhkan, saya gak melemparkannya, jelas Dila kepada hakim. Sejatinya emosi ibarat api yang membakar kayu, dapat menghanguskan hingga menjadi abu. Namun tetap gunakan akal dan hati yang telah Tuhan titipkan kepada kita untuk menjaga kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Karena penyesalan sudah pasti menunggu di belakang. Selalu lakukan hal-hal positif, tanamkan kesabaran dan rasa syukur. Menjauhlah dari hal-hal yang tak bermanfaat bagi diri, terlebih bagi orang-orang yang kita sayangi. Demikian sepenggal kisahku, salam sehat, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.